Bab 197 Tindakan Niat Baik The Wolf King. Dengan kesehatan fisik Ren Xiaosu, ia tidak akan terluka hanya karena jatuh dari sepeda. Dia membersihkan kotoran dan salju pada dirinya dan bangkit kembali. Wudi, jika kamu melihat ketidakadilan di masa depan, biarkan aku yang menanganinya. Anda harus fokus mengendarai sepeda. Oke. Petik 2. Oh, tentu saja, Tuan. Chen Wudi buru-buru mengambil sepeda dan terus mengendarai dengan Ren Xiaosu saat dia menyusul kelompok. Ren Xiaosu berbalik dan menatap serigala di puncak bukit. Serigala-serigala putih itu tidak terkejut melihat para pelarian melarikan diri dan berdiri di sana tanpa bergerak di salju. Seolah-olah mereka tidak punya yang lebih baik untuk dilakukan dan hanya ada di sini untuk memandang sebentar. Tapi Ren Xiaosu tidak bisa mengerti apa motif mereka. Di depannya, Chen Wudi mengayuh sepedanya dan berkata, "Tuan, mengapa selalu ada orang di dunia ini yang tidak berpikir untuk menyakiti orang lain untuk mencapai tujuan mereka? Manusia mementingkan diri sendiri," jawab Ren Xiaosu dengan acuh tak acuh. "Bagaimana dengan orang yang mencoba untuk mendapatkan sesuatu tanpa berusaha untuk itu?" Chen Wudi bertanya. "Itu juga karena manusia mementingkan diri sendiri," jawab Ren Xiaosu. Chen Wudi tiba-tiba terdengar agak tertekan. "Tuan, apakah Anda pikir saya masih harus berjuang melawan ketidakadilan di masa depan? Ada begitu banyak orang jahat di luar sana. Bagaimana jika orang yang saya selamatkan ternyata juga buruk?" Petik 2. Ren Xiaosu bisa merasakan kontradiksi di dalam diri Chen Wudi. Sepertinya mimpinya menjadi pahlawan mulai goyah. Meskipun Ren Xiaosu tidak ingin menjadi pahlawan sendiri, ia menemukan kualitas ini dalam sifat Chen Wudi patut dipuji. Ren Xiaosu dengan sabar menjelaskan kepada Chen Wudi, "Anda dapat terus menyelamatkan orang lain jika Anda ingin menyelamatkan mereka. Tetapi jika Anda menemukan bahwa mereka adalah orang jahat setelah Anda menyelamatkan mereka, Anda bisa mengalahkan mereka sampai mati." Petik 2. Baik, Chen Wudi mengangguk dengan semangat sebagai tanggapan. Tiba-tiba, teriakan datang dari kerumunan yang melarikan diri. Seorang wanita berteriak, "Seseorang telah mengambil barang-barang saya. Semuanya. Tolong bantu saya." Dia menyambar tas saya. Petik 2. Segera, Ren Xiaosu melompat dari sepeda untuk mengantisipasi apa yang mungkin terjadi. Pada saat dia mendarat di tanah, dia melihat bahwa Chen Wudi sudah bergegas ke wanita itu untuk membantunya dan meninggalkan sepeda di belakang tanpa ada yang mengendalikannya. Ren Xiaosu merasa sedih. Masih lebih baik baginya untuk belajar mengendarai sepeda. Itu tidak akan terjadi jika dia harus tetap bergantung pada orang lain seperti ini. Setelah beberapa saat, Chen Wudi berlari kembali setelah memukuli pria lain. Ketika dia melihat sepeda tergeletak di tanah, dia sedikit malu. "Tuan, saya minta maaf. Saya lupa Anda berada di sepeda lagi." Petik 2. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ren Xiaosu tidak punya alternatif selain mengabaikannya. Tapi dengan begitu banyak orang di sini, kamu tidak mungkin menangani semuanya, kan? Saya khawatir Anda akan kehabisan tenaga sampai mati jika terus berurusan dengan setiap masalah kecil. Petik 2. Apalagi ini hanyalah awal dari pelarian mereka. Mungkin akan ada banyak contoh intimidasi di antara para pelarian di masa depan. Kalau begitu aku akan menangani mereka satu persatu. Chen Wudi berkata dengan ragu, "Saya tidak mungkin mengabaikan mereka begitu saja." Setelah melarikan diri sebentar, Ren Xiaosu tiba-tiba memanggil kelompoknya. "Baiklah, ayo berhenti di sini. Serigala tidak mengejar kita. Selain itu, jika mereka benar-benar mengejar kita, tidak ada dari kita yang bisa lolos." Petik 2. Yan Liu Yuan dan yang lainnya berhenti. Ketika pelarian lainnya melihat mereka berhenti, mereka juga perlahan berhenti di jalur mereka. Semua orang lelah sampai sekarang. Satu-satunya hal baik yang datang dari ini adalah bahwa mereka tidak merasa sedingin setelah beberapa latihan. Sekarang setelah mereka melarikan diri ke lokasi baru, mereka harus membangun kembali api unggun mereka dan mengumpulkan lebih banyak kayu bakar untuk dibakar. Beberapa orang yang terlalu malas untuk melakukan semua itu lagi hanya terbaring di salju. Sementara itu, Yan Liu Yuan memimpin kelompok siswa yang tidak keberatan kesulitan memulai kembali api unggun mereka. Inilah yang diminta Ren Xiaosu dari mereka.
Tidak peduli seberapa dingin atau lelah mereka di hutan belantara bersalju, mereka dituntut untuk membuat api unggun. Kalau tidak, mereka akan membayar mahal. Sobat, Yan Liu Yuan bertanya, bingung. Apakah Anda merasakan sesuatu yang aneh tentang serigala-serigala itu? Kamu merasakannya juga? Ren Xiaosu bertanya. Iya, Yan Liu Yuan berkata. Saya terus merasa bahwa Raja Serigala terus-menerus memperhatikan saya dari jauh. Sepertinya saya bisa merasakan pandangannya pada saya sepanjang waktu. Petik 2. Ini adalah sesuatu yang baru bagi Ren Xiaosu karena dia tidak merasa sedang diawasi. Ketika sudah larut malam dan Ren Xiaosu melihat bahwa semua orang di sekitar mereka telah tertidur, dia mengingatkan Chen Wudi dan Yan Liu Yuan, yang berjaga-jaga, untuk berhati-hati. Dia perlu pergi ke suatu tempat untuk sementara waktu. Ren Xiaosu berjalan ke hutan belantara dengan keraguan besar di benaknya. Dia pergi ke arah tempat serigala muncul. Salju itu sangat dalam. Sejak decatak lisem, musim dingin akan menjadi sangat dingin. Dan hujan salju juga menjadi jauh lebih berat. Dia berjalan menuju hutan belantara dengan sedikit kesulitan di salju. Beberapa pelarian yang masih terjaga terkejut ketika mereka menyadari seseorang cukup berani untuk menjelajah ke hutan belantara pada saat itu. Apakah dia akan pergi untuk T-Spot? Mungkin. Tetapi bukankah dia yang datang dari padang belantara sendirian dan bergabung dengan kita? Lihatlah seberapa siap kelompok mereka. Mereka mungkin tahu sesuatu akan terjadi pada benteng. Petik 2. Bagaimana mereka tahu? Seorang wanita yang wajahnya tersembunyi di balik selendang diam-diam memperhatikan sosok Ren Xiaosu yang sedang surut. Tiba-tiba, seseorang di sampingnya berkata dengan terkejut, "Bukankah kamu, Fang Yujing?" Meskipun dia telah menyembunyikan dirinya dengan sangat baik, seseorang masih mengenalinya. Orang itu berkata dengan gembira, "Ini benar-benar kamu. Saya penggemar kamu. Saya mendengar Anda akan berpartisipasi selama beberapa hari di festival musik. Tetapi saya tidak pernah berpikir hal seperti ini akan terjadi." Petik 2. Fang Yujing memaksakan senyum. Cukup bagus sampai kita semua masih hidup. Ketika dia memalingkan matanya kembali ke Ren Xiaosu, dia menemukan dia menghilang ke kejauhan. Ren Xiaosu memuncak bukit kecil dan terkejut melihat serigala bermain di salju. Beberapa betina bahkan membawa selusin serigala kecil bersamanya. Anak serigala tampak tidak takut pada Ren Xiaosu saat mereka melihat dari jauh. Ren Xiaosu tidak berani mendekat karena dia khawatir serigala akan tiba-tiba menyerangnya. Dia hanya ingin melihat apa yang terjadi dengan serigala di sini. Tetapi sebelum itu, ia harus memastikan apakah serigala melihatnya sebagai mangsa. Laki-laki yang kuat dan kuat dalam kelompok serigala berdiri diam di salju dan mengamatinya. Kemudian mereka bergerak ke samping untuk Raja Serigala saat mereka berjalan dari belakang dengan seekor kelinci besar yang menjuntai dari mulutnya. Kelinci itu masih hangat dan berlumuran darah. Ren Xiaosu berdiri diam. Dia ingin melihat apa yang Raja Serigala rencanakan untuk lakukan. Sementara pedang hitam semakin gelisah karena terus berdengung di istana. Kelinci itu sebesar ban sepeda. Ren Xiaosu tidak tahu apa yang dimakannya untuk tumbuh sampai ukuran ini. Dia bisa melihat kondensasi datang dari darah kelinci yang hangat saat menetes ke salju. Raja Serigala berhenti tidak jauh dari Ren Xiaosu dan menempatkan kelinci di tanah. Ren Xiaosu bertanya-tanya, "Apakah kamu memberikan itu padaku?" Tetapi Raja Serigala tidak menanggapi. Itu hanya berbalik dan pergi dengan paketnya. Ren Xiaosu hanya bisa menonton saat mereka pergi. Ren Xiaosu ini semakin membingungkan. Apakah kawanan serigala menjadi sangat ramah sehingga mereka bahkan mengirim makanan kepada manusia? Tetapi yang mengejutkannya adalah bahwa jumlah serigala tampaknya telah meningkat banyak kali ini. Tampaknya Raja Serigala tanpa lelah menerima serigala baru ke dalam bungkusannya. Bab 198 Pelarian mencoba perampokan. Di tengah malam, berjalan tiba-tiba Ren Xiaosu ke padang belantara sendirian mengejutkan banyak orang. Tidak peduli apa yang dia ingin lakukan, fakta bahwa seseorang akan keluar sendirian sangat mengejutkan para pelarian. Lagi pula, serigala masih di luar sana. Tapi sekarang Ren Xiaosu kembali membawa kelinci besar di belakangnya. Apakah dia pergi berburu sekarang? Melihat cuaca membeku ketika salju terus turun deras dari langit, banyak orang khawatir mereka akan terkubur di bawah salju ketika mereka bangun.
Tetapi bahkan dalam cuaca buruk seperti itu, seseorang masih pergi berburu dan kembali dengan kelinci besar. Ketika Raja Serigala menjatuhkan kelinci, salju sudah sangat dalam. Ren Xiaosu menyaksikan dengan tenang ketika Wolf King membersihkan jalan melalui salju dengan berjalan di depan sementara serigala lainnya mengikuti di belakangnya. Itu akan membuat jalan lebih mudah di salju. Ren Xiaosu tidak tahu apa niat Raja Serigala ketika itu membuatnya jadi kelinci. Tapi dia merasa sedikit aneh. Dalam perjalanan kembali ke perkemahan, dia melihat banyak orang menatapnya dengan heran. Namun, Ren Xiaosu tidak akan pernah menjelaskan kepada mereka bahwa serigala memberinya kelinci. Ketika dia kembali, Yan Liuyuan bertanya, "Bro, apakah kamu berburu kelinci sendiri?" Ren Xiaosu berbisik, "Serigala memberikannya kepadaku. Wolf King itu sepertinya tidak memiliki niat jahat terhadap kita. Untuk saat ini, kita tidak perlu terlalu khawatir. Paling tidak, kita tidak perlu khawatir tentang serigala yang menyerang kita. Jika serigala memiliki niat jahat, membunuh Ren Xiaosu sekarang pasti akan menjadi kesempatan terbaik yang mereka miliki. Lagi pula, jarak di antara mereka sebelumnya hanya satu langkah jauhnya." Ren Xiaosu tidak terburu-buru memakan kelinci. Karena semua orang sudah tidur dan makan malam di malam hari, mereka pasti tidak merasa terlalu lapar. Para pelarian di sekitar mereka begitu lapar hingga mata mereka berkilau melihat kelinci itu. Lagi pula, beberapa dari mereka tidak punya apa-apa untuk dimakan karena mereka melarikan diri selama 2 hari terakhir. Jika tidak turun hari ini, mereka bahkan tidak akan mengisi ulang air yang hilang dari tubuh mereka. Salju mungkin terlihat putih, tetapi tidak sebersih yang Anda kira. Ren Xiaosu tahu para pelarian akan membayar harga karena dengan santai meletakkan barang-barang di mulut mereka ketika mereka bangun keesokan paginya. Saat ini, hanya sejumlah kecil pelarian yang masih memiliki makanan yang tersisa pada mereka, sementara sebagian besar yang lain kelaparan tanpa makan. Ketika beberapa orang melihat Ren Xiaosu membawa kelinci besar kembali, mata mereka berbinar. Beberapa dari orang-orang itu berbisik-bisik di antara mereka sendiri, tampaknya mendiskusikan sesuatu. Yan Liuyuan melirik Ren Xiaosu. "Bro, kamu lebih baik membuat contoh dari beberapa dari mereka dengan cepat sehingga yang lain tidak akan mendapatkan ide." Ren Xiaosu menatap pelarian itu. "Setelah mengidentifikasi para pemimpin, kami akan membunuh mereka. Wudi, pastikan untuk melindungi semua orang ketika nanti kacau. Saya akan menangani pembunuhan itu." Ketika Ren Xiaosu menyebutkan membunuh orang, ekspresinya tidak berubah. Kemudian dia memperhatikan Jiang Wu juga terbangun. Jiang Wu berkata, "Xiaosu, apakah Anda punya senjata cadangan? Bisakah Anda meminjamkan satu kepada saya?" Jiang Wu dan murid-muridnya juga membawa banyak makanan. Meskipun para pelarian tampak seperti mereka hanya tertarik pada kelinci untuk saat ini, kelompok Jiang Wu juga dalam bahaya menjadi sasaran. Namun, Jiang Wu tidak meminta Ren Xiaosu untuk melindungi mereka juga. Sebaliknya, dia ingin meminjam senjata darinya sehingga mereka bisa melindungi diri mereka sendiri. Karena Jiang Wu dan murid-muridnya memiliki api unggun yang terpisah, sepertinya mereka adalah dua kelompok orang yang terpisah. Ren Xiaosu juga mengatakan kepada Jiang Wu sebelumnya bahwa mereka harus bergantung pada diri mereka sendiri begitu mereka melarikan diri ke hutan belantara. Ren Xiaosu tersenyum dan diam-diam menyerahkan pistol ke Jiang Wu. Setelah peristiwa Stronghold 109, dia telah mengumpulkan beberapa senjata api di ruang penyimpanannya. Paling tidak, dia punya cukup untuk mengeluarkan satu untuk setiap orang dalam kelompok mereka. Ketika pasukan konsorsium Li diserang oleh mereka yang berada di bawah kendali Li Sentan, banyak prajurit tewas dan banyak senjata mereka hilang. Ren Xiaosu ada di sana di tempat kejadian. "Nona, Jiang, apakah Anda tahu cara menggunakan pistol?" Ren Xiaosu bertanya. Jiang Wu menggelengkan kepalanya. "Tidak." Ren Xiaosu bertanya lagi. "Kalau begitu, apakah kamu sudah membunuh seseorang sebelumnya?" "Tidak." Jiang Wu menggelengkan kepalanya lagi. Namun, nadanya segera menjadi ditentukan ketika dia berkata, "Demi murid-muridku, aku bisa melakukannya." "Mengapa kamu tidak memberikan pistol itu kepada siswa laki-laki untuk dipegang?" Wang Yuqi terlihat cukup kuat. Dia bisa belajar bagaimana melakukan ini.
kata Ren Xiaosu. Tidak, Jiang Wu berkata. Tanggung jawab mereka sekarang adalah belajar, bukan membunuh orang. Saya tahu tidak baik menjadi begitu protektif terhadap mereka di saat-saat seperti ini. Tetapi saya tahu orang berubah setelah membunuh seseorang. Selama saya bisa melindungi mereka untuk 1 hari lagi, saya tidak perlu mereka memikul dosa seperti itu. Petik 2. Chen Wudi, yang berada di sebelah mereka, tiba-tiba berkata, jika aku tidak turun ke dunia bawah, siapa lagi? Ren Xiaosu memberitahu Chen Wudi, dengan guru seperti Jiang Wu, kau menjadi pahlawan akan memiliki arti. Pada saat ini, seseorang dalam kelompok pelarian berdiri dan memimpin yang lain menuju kelompok Ren Xiaosu. Ren Xiaosu tersenyum pada Yan Liuyuan dan berkata, ingatlah wajah orang-orang ini. Ketika para pelarian berjalan dengan agresif, Ren Xiaosu terkejut menemukan wanita tua yang mencoba menggunakan senioritasnya untuk keuntungannya juga di dalam kerumunan. Tapi ekspresi Chen Wudi tampak agak aneh. Tuan, ada seseorang di kerumunan yang pernah saya bantu sebelumnya. Seorang pria mengambil jaketnya oleh orang lain. Tetapi Chen Wudi berhasil mencegah perampokan pada waktunya. Tapi sekarang, pria itu akhirnya bergabung dengan yang lain untuk merampok Chen Wudi dan kelompoknya. Ren Xiaosu tidak tahu harus berkata apa. Kelompok pelarian berjalan ke kelompok Ren Xiaosu dan berkata, saya yakin Anda semua tahu sebelumnya bahwa sesuatu akan terjadi pada benteng, kan? Apakah kalian ada hubungannya dengan apa yang terjadi di Stronghold 109? Petik 2. Mengapa? Apakah kalian semua berusaha untuk mendapatkan landasan moral yang tinggi? Ren Xiaosu berkata sambil tersenyum. Konsorsium Li, Konsorsium King, dan konsorsium yang semua tahu bahwa sesuatu akan terjadi di benteng. Namun tidak ada dari kalian yang tahu apa-apa. Orang-orang dalam kelompok mereka saling memandang karena ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang ini. Tetapi segera, seseorang mengangkat suara mereka dan membentak. Ada sedikit dari Anda di sini. Bisakah Anda selesai makan begitu banyak? Juga, Anda sangat siap dengan persediaan. Jadi mengapa Anda tidak bisa membantu semua orang? Petik 2. Ketika orang itu berbicara, salah satu dari mereka datang dalam upaya untuk membawa kelinci besar itu pergi. Ren Xiaosu mencibir ketika dia mengeluarkan pistolnya dan menembakkannya ke udara. Kerumunan orang tertegun. Mereka tidak menyangka Ren Xiaosu memiliki senjata padanya. Kerumunan mulai mundur dengan tenang. Beberapa dari mereka bahkan menarik yang lain di depan mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Mereka berharap mereka tidak akan mati ketika peluru terbang. Siapa yang menyarankan kamu merampok kami? Ren Xiaosu bertanya sambil tersenyum. Obrolan yang berisik memenuhi kelompok pelarian. Bukan aku. Saya pikir orang yang berpakaian biru itu. Petik 2. Pria berbaju biru itu berkata dengan panik. Itu bukan aku. Jangan bohong. Aku bilang jangan datang. Tapi kalian bersikeras melakukannya. Petik 2. Cukup dengan perdebatan itu. Ren Xiaosu menjadi tenang. Aku tahu siapa mereka. Dia mengangkat tangannya dan menembak para penghasut yang berdiri di depan. Hanya dalam 2 detik, Ren Xiaosu sudah mengidentifikasi dan menembak 3 dalang mati. Semua orang di kerumunan mulai berteriak dan mundur. Tidak hanya mereka tidak mengharapkan Ren Xiaosu memiliki senjata. Mereka juga tidak berharap dia akan menembaki mereka. Ini adalah apa yang Anda sebut massa. Mereka tidak memiliki tujuan atau mempertimbangkan konsekuensi sebelum melakukan sesuatu. Ketika sesuatu benar-benar terjadi, mereka akan dengan mudah ditakuti oleh hanya satu orang. Pria yang Chen Wu dibantu jatuh ke tanah setelah kehilangan keseimbangan dan diinjak-injak oleh kerumunan. Dia tidak bisa berdiri lagi. Tiba-tiba, seseorang berbisik, ayo ambil makanan dari para siswa karena mereka tidak bisa melawan. Mereka mengalihkan perhatian mereka ke Jiang Wu dan murid-muridnya segera. Para pelarian semua tahu bahwa kelompok Jiang Wu juga memiliki makanan pada mereka.